JPU yang artis dia, yang pinter acting JPU katanya. Iya. Oke. Ya udahlah, mudah-mudahan juga kegembiraan yang dia rasakan berlanjut sampai 4 tahun ke depan. Aku kan bukan dia yang bawa anak aku. Kalau aku nggak pernah. Tapi ada rencana untuk tengok anak-anak dari kan itu nggak sih Kak? Enggak. Kan tetap harus dijaga. Mungkin dari sisi kemanusiaan pasti ada, cuman kan kalau dari orang tuanya nggak menerima kan malah bikin masalah baru nanti. Nah itu, aku mau ngomong gitu Bang Leo, terima kasih diwakili. Jadi aku tidak mau menambah berita nanti di goreng-goreng apa namanya? Goreng-goreng lagi. Ya, gitu. Kita itu berdoa itu bisa dari mana aja, mendoakan baik-baik itu bisa dari mana aja. Tapi kalian harus lihat dari pertikaian aku dengan si terpidana ini, saya tidak pernah membawa-bawa anak dia di dalam urusan saya dengan ibunya. Ya. Belum terpidana Kak, nanti digoreng. Belum ya? terpidana karena belum inkrah. Oh, belum ingkrah, ya ada. Terima kasih dikoreksi, masih terdakwa. Masih terdakwa. Masih terdakwa ya. Ya saya nggak ngerti hukum, jadi ya dikoreksi bukan belum terpidana, masih ada upaya ya. Masih ada upaya. Masih terdakwa. Kalau sama ini banding dari abang sebagai pembicara. Ya sebenarnya untuk kasus yang beda, bukan yang untuk kasus pidana. Dia tidak buat, tidak tapi kemudian berharap Ya kalau dari pihak dokter Reza itu sah-sah aja, nggak apa-apa. Itu namanya itu kan hak hukum yang mungkin bisa diupayakan bagi Nikita Mirzani, apa-apa. Tapi dari pihak kami semuanya tetap kalau untuk kasus pidana ya, jadi itu semua sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum, jadi bukan lagi kewenangan di kita. oleh pemilihan bilang dibalikin negara apa ini? Gimana kita? Tadi Masih disimpan. Nah, ini Bang Leo, Jadi sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang KUHP, itu seharusnya dirampas untuk negara kalau ngomongin KUHP. Tetapi kalau kita ngomongin perkembangan hukum di Indonesia, karena ini ada korban yang mengalami kerugian, seharusnya dikembalikan kepada korban. Nah, kalau di perkara Nikita Mirzani itu pasti disampaikan akan dipergunakan untuk perkaranya Ismail Marzuki. Seharusnya penentuan barang bukti itu dikemanakan itu di perkaranya Ismail. Apakah dipergunakan untuk perkara lain atau apakah dikembalikan kepada saksi korban yaitu Reza Gladys? Karena kan sumber uangnya jelas dari mana. Seharusnya seperti itu. Karena kan tidak dibenarkan juga ada rakyat yang mengalami kerugian terus uangnya diambil oleh negara, kan aneh kalau begitu. Itu sih. Kembalikan kepada korbannya ya. Iya. Tapi tadi kita nggak ngikutin Mail sih ya, jadi Enggak. kita nggak tahu. Nah ini contoh ya bahwa kita itu tidak fokus kepada vonis hari ini, kita fokusnya kepada silaturahmi. Kalian apa vonisnya Mail tadi dibilangin nggak? Belum dapat berita terbaru soalnya. Kayaknya masih proses. Udah selesai katanya. itu benar 3 tahun kayaknya. Nggak tahu. 3 tahun kalau nggak salah, tapi kita nggak dengar. Saya cuma dapat penggalan dari sosmed, dia divonisnya 3 tahun, tapi isinya nggak tahu, kita nggak ngikutin. Nah, seimbang nggak Kak antara Niki dan Mail untuk Terkait putusan ini dari hakim nggak? Imbang. adil nggak sih untuk Mail dan Niki untuk 1 3 tahun 1 4 tahun gitu? Ya kalau balik lagi kan tadi nanyanya secara pribadi, saya merasa ini fair karena maksimal tuntutannya kan 6 tahun kalau pemerasan. Kalau Mail 3 tahun maghrib ya, kalau Mail 3 tahun ya cukup fair lah. Yang terakhir, tapi Dokter Reza ingin nggak uang negara atau setelah negara saja? Kalau untuk masalah ingin atau tidak, pasti ingin dong. Itu kan memang kan dari awal jaksa ini kan mendakwa terhadap terdakwa ini atau Nikita Mirzani ini kan terhadap kerugian senilai uang 4 miliar. Itu kan ketika kita anggap itu adalah satu bentuk kerugian, maka memang harus dikembalikan. Tapi itu mungkin terakhir Kak. Ada pesan nggak sih Kak? Untuk Nikita Mirzani? Nggak ada. Bang Len mungkin ada pesan. Ya mungkin para pendukung gimana nih? Para pendukungnya Ya para pendukung yang bilang Ami bebas, lebih bijak lagi dalam mengomentari. Mohon maaf kalau dia nggak bebas hari ini. Kita harus belajar bahwa perbuatan terdakwa ini dinyatakan bersalah dengan jangan ditiru, Jangan diikuti. jangan diikuti, Dan cepat sadar diri. sadar diri. Sudah? Oke. Coba dicek lagi temannya di mana? Apa ya? Nah itu aja dikasihkan. ya udah backup HP sih. Iya. Boleh minta nama lengkap Abang? Ya.
buat saya yang penting Itu dia bersalah. Ini sebenarnya itu membuktikan selama ini kan mereka beranggapan Reza Gladys itu menyuap uang tutup mulut, tapi dengan putusan hari ini meskipun Nah itu harusnya dimasukin tuh, gimana kita Belum. coba Mau masukin? ulangi, mau ulangi. Nah, Bang Leon ya. ya. Bang Leon. Gimana Pak? Jadi sebenarnya teman-teman, putusan hari ini sekaligus mengkonfirmasi lah, meskipun belum berkekuatan hukum tetap ya, tetapi ini mengkonfirmasi bahwa tuduhan bahwa Dr. Reza Gladys itu menyuap atau memberikan uang tutup mulut kepada Nikita Mirzani itu terbantahkan dengan putusan hari ini, yang artinya terkonfirmasi bahwa Dr. Reza Gladys itu adalah korban dugaan tindak pidana pemerasan. Saya tetap akan menggunakan dugaan dulu karena belum inkrah kan. Nah, jadi untuk masyarakat, ya banyaklah pasti pendidikan hukum yang akan diterima dalam kasus ini ya. Tetapi saya harap teman-teman atau masyarakat belajar dah dari sumber yang benar. Jangan asal belajar supaya tidak terjadi kesesatan dalam pemahaman hukumnya. Itu aja sih. Baik, Bang Leon. saya tambahkan ya, tidak ada yang namanya kesepakatan, Ya. oke, tidak ada namanya kerjasama bisnis, tidak ada. Yang ada hakim sudah memutuskan bahwa itu pemerasan. Emang itu yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. jadi bisa ditegaskan Kak Fitri puas ya dengan putusan hakim hari ini? Iya. Makanya kalau dibilang kesepakatan nih, kalau selama ini diteriak-teriakin di media sosial katanya kesepakatan, orang dibegal di jalan aja itu namanya sepakat ngasih motor. Cuman yang jadi masalah, kesepakatan itu apakah dengan atas dasar ancaman atau tidak ada paksaan. Nah itu sebenarnya kasus pidana ini sebenarnya mengenai adanya bagaimana perbuatan peristiwa kesepakatan itu bisa terjadi ketika Dr. Reza menyerahkan uang kepada Nikita Mirzani, itu dalam kondisi dan keadaan apa. Mengenai, jadi gini, menitik beratkan bagaimana perbuatan Nikitanya, bukan pada saat kondisi Reza Gladys ya. Jadi pada saat Reza Gladys merasa diancam, mau Dr. Reza Gladys ketawa, mau Dr. Reza Gladys nangis, itu nggak masalah menurut hukum. Yang penting adalah ada tidak perbuatan mengancam yang dilakukan oleh Nikita Mirzani maupun Ismail Marzuki. Dan hakim menyatakan, Dan hakim menyatakan bahwa saya dan meyakinkan. nah itu yang penting. Itu Ini kawan-kawan. ada yang menarik tadi aku lihat di video potongan. Nikita Mirzani keluar ruang sidang tuh terlihat happy, bahagia, Kayak gitu. nggak ada sedih-sedihnya di pinggir kaki. Nggak terlihat Ya sedih kan dengan aku lihat sedih. di YouTube tadi. kan dia kan bilang sama JPU yang artis dia yang pinter acting JPU katanya. Dia kan acting. Oke. Ya udahlah, mudah-mudahan juga kegembiraan yang dia rasakan berlanjut sampai 4 tahun ke depan ya. Siap. Baik Kak. Ya. Terima kasih. Dari mana aja MNC Ini, semua? RCTI. Bang, ini Bang Leonardo Sagala ya. Ini yang mendidik Praktis saya, hukum. yang ngerti. Biasa kan saya Jangan selalu sampai. kalau ngomong itu seenaknya ya. Nah, karena beliau-beliau ini saya selalu bicara lebih bijak sekarang mengenai kasusnya si terdakwa ini. Ini jangan dibilang saya apa namanya selalu ikut campur lah, selalu apa. Kalian kan ngait-ngaitin saya terus. Ini Bang Habis kan, Leonardus. terkait, Kak. Bang izin nama lengkapnya kan? Ini di dalam.